Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you today? I'm good, sir. How I'm about you? good. How about you? Good, sir. How about Alhamdulillah, I'm you? fine too. Oke, sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, kita panjatkan doa kepada Gusti Pangeran. Moga-moga pelajaran yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya dan kita semua diberi kelancaran sehat walafiat sampai kedepannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Selesai. Sebelum kita mulai pelajarannya, Bapak absen dulu ya. Ini mulai dari Ulfa Saadah. Halo, Pak. Oke. Nur Rahmatul Faizah. Saya, Sir. Oke. Dan Maya Widya. Ada, sir. Rafida Aini. Hadir, sir. Nia Safira. Hadir, sir. Devi Elvira. Devi. Hadir, sir. Oke. Dan Sorry, my connection is bad, Watin sir. Kafli. Watin Kafil. Yes, I am. Oke. Semuanya udah masuk. Saya akan kasih tahu bahwa ini nanti yang kita akan pelajari adalah asking and giving a question. Oke. Jadi biar kalian tahu. Jadi kalau misalnya kalian tahu pelajaran ini, kalian bakal mudah. Misalnya kalian ditanya sama turis, ya kan, misalnya kalian sama turis tiba-tiba ditanya sesuatu, kalian bisa nanggepinnya dengan mudah dan lancar. Karena kalau kalian nggak bisa menguasai skill ini, mungkin kalian bakal kesusahan depannya nanti. Sebelum itu saya mau tanya kepada kalian, bagaimana penampilan Bapak hari ini? Kayak Pak Ustadz. Nice, Good, thank you sir. very much. Cool. Ya, ya itu tadi adalah contoh kecil ya, contoh kecil daripada asking and giving a question. Sekarang Bapak akan memberi materi tentang ini. Oke. Jadi kita akan masuk ke PPT-nya bentar. PPT-nya udah kelihatan kan ya? PPT-nya? Belum. Belum. Maksudnya Loading. screen-nya udah ngerekam kan? Screen-nya? Udah. Udah, Ya, Sir. Masih loading. Mohon maaf masih menunggu, ya maklumi aja ya HP kentang. Oke, kita mulai dengan definition of asking and giving a opinion. I'm sorry. Jadi ini tentang meminta dan meminta dan memberi opini. Asking and giving opinions is an expression in English that is used to ask and give opinion about something. In general, opinion can be interpreted as an opinion, response, view of results of a person or group through in explaining of responding to something that is subjective and cannot be ascertained the truth. Jadi, asking and giving opinion ini adalah salah satu ekspresi di mana kita berbicara tentang faktor nyata tentang sekitar, tentang kejadian apa yang terjadi, dan kita membicarakan hal tersebut melalui fakta yang ada. Jadi apa yang bisa kita tanggapi, apa yang bisa kita kasih tanggapan yang kita kasih tanggapan seperti itu. Dan ini objeknya nggak cuman hanya satu orang doang, mungkin bisa ke banyak orang, mungkin bisa kita kasih opini kita terhadap sesuatu atau mungkin keadaan. Ya apapun yang bisa kita kasih tanggapan, kita kasih tanggapan. Semua yang bisa kita tanggapi, kita tanggapi.
Oke, setelah itu saya akan geser ke arah structure of asking and giving opinion. Jadi macam-macam asking for opinion dan giving opinion itu ada macam banyak. Misalnya kayak what do you think of, apa yang kamu pikirkan tentang, dan what are you view, what are your view, seperti apa pandanganmu. Dan kalau misalnya yang giving opinion tuh kayak I'm convenient that saya merasakan bahwa in my opinion menurut saya seperti itu. Jadi bisa kalian lihat di sini tabelnya sudah ada tertera di sini daftar tentang asking for opinion dan giving opinion. Bisa kalian pelajari sendiri dan bisa kalian improve. Dan setelah itu kita akan geser ke functional language. Di mana functional language ini adalah macam-macam asking and giving opinion. Jadi ini lebih lengkapnya di mana kita bisa di mana saat kita menanggapi opini tersebut dengan banyak hal, misalnya kita setuju, kita nggak setuju, atau mungkin kita setuju tapi kita nggak setuju tapi ya seperti ini contohnya. I totally agree with you, or that with agreeing, kan? Ini contohnya agreeing. I could agree more. And then disagree, contoh yang disagree. I'm afraid I'm disagree. I'm sorry, I'm afraid I disagree. I don't agree with you, or I don't agree with that, or maybe partly agreeing. Jadi kita setuju, tapi di endingnya tuh mesti ada hal yang ganjil gitu, kayak I see your point, but aku mengerti maksudnya, tapi ada tapinya, ada sesuatu yang ganjil di situ. Terus ada I kind of agree with you. Aku setuju denganmu, tapi sepertinya aku setuju denganmu. Biasanya ada sesuatu yang ganjil di akhirnya. Gitu. Jadi itu adalah contoh-contoh salah satu asking and giving a question. Jadi seperti itu. Oke. Dan setelah ini untuk dialog pertama, mungkin dari kalian mungkin bisa mempraktekkan dialog tadi. Nah, ini situation full day school. Mungkin ada yang bisa menjadi sukarelawan untuk membaca ini. Silakan. Mungkin Maya sama Melvi mungkin bisa membantu. Melvi gak ada, sir. May I? Melvi nggak ada, berarti mungkin bisa diganti sama Nurrohmah. Nurrohmah mungkin bisa membantu. Oke, sir. Come on, Maya. Ayo, Pai. Oke. Aku Amelia. Ya, yang ini full day school. Oke. Hey, Tom, what are you doing? I'm reading a newspaper. Any good news? I've just read about full day school. So, what's your opinion about that? In my view, it is useful for Indonesian education development because if school time is extended until 4 or 5 p.m., students can learn more. So Indonesians' educational ranking in the world can be increased. Do you think like that? But how about the students? Don't you think it is too boring for them in school all day? No. If the teacher can bring class situation more fun, giving them exciting activities, so the student will enjoy their day in school. Oh, I think you're right. Oke, terima kasih Rohmah sama Maya. Jadi ini adalah dialog tentang full day school, atau mungkin kita bisa bilang dengan sekolah full day, sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 4 biasanya. Itu biasanya mereka sering mengeluhkan tentang hal ini. Biasanya ada yang capek lah, ada yang inilah, ada yang itulah. Jadi mereka memberikan pendapat tentang full day school. Jadi ini adalah salah satu contoh
dari asking and giving opinion. Any question about this? Clear enough, sir. Oke, No, kalau nggak sir. ada, No, sir. saya tutup dulu. Oke, setelah ini saya akan memberitahu kalian tentang video. Ya, video di mana yang lagi marak-maraknya terjadi di tahun ini ya. Tahun di mana kita semua hanya berada di dalam rumah, just stay at home. We can go anywhere. We can go to the we cannot go day, we cannot go to the beach or some just holiday is we cannot do that because this pandemic pandemic. Now I will show you about pandemic in the India, the worst pandemic in the India, because the India is the most damaged country when the pandemic it happened. Okay. Okay, that is the point of the COVID-19
in India. Dari kalian mungkin bisa ngasih pendapat mungkin. Mulai dari siapa? Saya, Sir. Oke, monggo silakan. In my opinion, India is underestimating this disease because in the end of they are the ones who suffer. That is my opinion, sir. Is done? Sudah. Okay, thanks for your opinion about this video. Next, maybe. Okay, if there's and didn't, kalau memang nggak ada yang mau ngasih pendapat lainnya, mungkin kita bisa langsung. Oh ya, mungkin kita bisa langsung ke sesi selanjutnya. Kemarin kan saya sudah ngasih ngasih tugas ya ke kalian buat dialog tentang COVID-19 di India. Mungkin saya bisa nunjuk Watin buat bacain artikel yang sudah sampean buat, terus sampean langsung kasih pendapat tentang hal ini. Baik, Pak. Mohon maaf sebelumnya saya off cam, soalnya sinyal saya sedang buruk ini. That's okay. Just give your article and give your opinion about that. Baik, Pak. Baik. Well, a new wave of COVID-19 infection began in India in March when the government relaxed rules by allowing people to hold large gatherings. The World Health Organization (WHO) said mass gathering, low vaccination rates, and the presence of a new, more contagious variant of the coronavirus caused COVID-19 cases in India to soar. The WHO said the combination of the three causes constituted a perfect storm that created a second wave of deadly COVID-19 in India. The WHO also said that there was unnecessary pressure being put on the healthcare system in India, namely by people going to hospitals in a state of panic, even though they could have recovered from COVID-19 at home. A year has passed, but the COVID-19 pandemic has not been completed. The current condition of the community is starting to feel bored with the COVID-19 pandemic. Therefore, the application of health protocols such as wearing masks has been neglected, including maintaining distance and washing hands. In the future, there will be a big moment that will be passed by the community. Understand the risks. Don't get tired of complying with health protocols. Thank you. So, what's your opinion about that? Well, in my opinion, the government in India must start to be firm in solving this problem, especially in making people aware of the dangers of COVID-19. If this is left untended, it could be that India will be in big trouble. Thank you. Okay, thanks for your opinion. Well, so I think the COVID-19 in India must be watched by the government because ya itu yang kalian lihat, India sudah parah dan COVID-19 sudah nggak bisa ditolong lagi di sana, harus ada penanganan yang lebih keras lagi, harus tegas lagi pemerintah di India agar bisa menyelamatkan warganya dari pandemi ini. Oke, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan dari pembahasannya? Ada ya? Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran pada hari ini, jadi kita tahu, dari pelajaran ini kita tahu keadaan seperti apa yang terjadi di luar sana, apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di sini.
dari kita melihat situasi ini, kita bisa kasih tanggapan. Dari tanggapan ini kita bisa membantu mereka. Dari tanggapan ini mungkin kita bisa menyadarkan mereka tentang hal itu. Dan ini adalah salah satu skill yang mungkin harus kalian kuasai dalam hal pelajaran bahasa Inggris. Misalnya kalian suatu hari nanti, siapa tahu ada yang menjadi duta besar mungkin, amin. Duta besar di suatu negara mungkin. Kalian bisa kasih pendapat kalian jika seumpama ada masalah terjadi di negara tersebut. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini, dan besok saya kasih tugas buat kalian untuk buat dialog tentang asking and giving question. Satu kelompok 2 anak, jangan lupa besok minggu depan dikumpulin dan kalian praktekin di depan kelas. Oke? So, this is our last meeting. This is our last session. I'm sorry. So, terima kasih. Thank you for coming to our class, to my class, and then we will see you in the next meeting. Okay? Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.